Kita lanjut lagi ya. Season 2. Istri untuk Sang Mafia. Bab 1. Untuk ulasan sedikit, bahwa cerita ini bercerita tentang anak-anak mereka, yaitu anaknya Max sebagai Zain, dan anaknya Dev sebagai Felicia. Semoga kalian semua bisa mengerti. Minal aidin wal faizin. Pokoknya kamu harus nikah sama Darren agar daerah kekuasaan kita makin luas. Kita juga bakalan makin kuat karena papinya Darren itu salah satu pejabat tinggi di ibu kota. Titah Dev Allen tanpa mau dibantah. Hal itu menyebabkan seorang perempuan cantik mendengus lalu bangun dari duduk manisnya. Vel pikir. Dedi memanggilku ke sini karena ada hal yang penting. Ternyata, hanya pembicaraan anfaedah. Vel gak sudi ya, Dat. Bahkan dalam mimpi sekalipun. Apalagi ini di dunia nyata. Cek. Tanpa melihat jika ekspresi sang ayah sudah mengeras, perempuan cantik dengan balutan jaket kulit serba hitam itu berlalu pergi begitu saja. Berhenti Felicia. Apa begini caramu memperlakukan orang tua ketika sedang bicara serius? Teriakan dari suara bariton Dev, sukses membuat langkah kaki anak perempuan satu-satunya itu berhenti mendadak. Ia tahu, bahwa kali ini sang ayah benar-benar marah akan sikapnya. Felicia menoleh. Kemudian tersenyum getir. Tatapan tajam Dev Allen akan menembus jantungnya. Sejak kecil, sang ayah memang mendidiknya dengan keras. Apalagi semenjak pria itu mengetahui tidak akan pernah memiliki anak lagi. Sedangkan, Felicia hanyalah perempuan. Mau tak mau gadis itu akan mewarisi organisasi ilegal ayahnya. Kelompok mafia Black Hawk, yang susah payah Dev bangkitkan kembali. Di mana organisasi ini sempat hancur lebur setelah kelompok mereka diporak-porandakan musuh. Bahkan, sang ketua pun menghilang bak di telan bumi. Bertahun-tahun sudah, Dev mencarinya namun nihil. Tak ada sedikit pun jejak tersisa yang menunjukkan keberadaan Max Stewart. 5 tahun waktu yang cukup bagi Dev berusaha. Hingga dia menyerah dan memutuskan untuk membangkitkan kembali kelompoknya. Bertahun-tahun Dev berjuang sekuat tenaga dengan istrinya. Ia kembali mengumpulkan orang-orang yang mengenal Max dan berhutang nyawa padanya. Orang-orang yang satu visi dan misi untuk memunculkan kembali kekuasaan gagak hitam yang ditakuti. Dev dengan berat harus menerima kenyataan bahwa penerusnya hanyalah seorang perempuan. Karena itulah sejak kecil Dev telah menyiapkan putrinya sebagai mafia terkuat. Kau tidak akan pernah jadi ratu jika tidak bersanding dengan raja, Felicia. Tidak akan ada yang mengaku kehebatanmu. Kau, harus memiliki pelindung dari bagian penguasa negeri ini. Apa kau paham? Dev memang harus keras karena memang beginilah didikan seorang mafia. Oh shit. Fucking damn. Umpat Felicia pelan. Namun ternyata gumamannya terdengar oleh Dev. Apa kau baru saja mengumpat Dedi? Sentak Dev. Hello, Dad. Aku tidak begitu. Lagi pula, Vel bisa kok jadi ratu tanpa raja. Vel akan buktikan itu. Dedi bersabarlah. Vel akan mendapatkan apa yang kita impikan. Proyek itu pasti akan jatuh ke tangan kita. Vel akan buktikan kepada para penguasa itu bahwa organisasi kita ini memang patut diperhitungkan. Sombongnya menantang sang ayah. Terserah apa katamu, Felicia. Dedi tidak mau ambil resiko. Besok kau akan menikah. Malam ini kau tidak akan bisa kemana-mana. What? Apa maksud Dedi dengan besok?
Are you kidding me, Dad? Oh, please. Felicia benar-benar merasa panggilan sang ayah hanyalah sebuah perangkap baginya. Sebelumnya dia kuliah di HSE University Moskow, sekaligus mempelajari tentang organisasi bawah tanah antar benua. Karena Felicia ingin melebarkan sayap kelompoknya hingga go internasional. Bukankah karena jika dirinya bisa memiliki sekutu kelompok mafia dari negara lain? Rusia misalnya. Namun permintaan sang ayah secara tak langsung akan memupuskan mimpinya. Felicia merasa tidak butuh pasangan untuk memperkuat jaringan organisasinya. Apalagi, laki-laki seperti Darren. Di sebuah klub yang berada di negara Hong Kong. Darren tengah menari dengan para wanita Gil. Pria itu mabuk kemudian pesta rahi sampai pagi. Tak cukup sampai di situ. Darren melihat salah satu penjual bunga di pinggir jalan bersalju The City of Victoria itu. Gadis polos itu menarik perhatiannya, dan Darren langsung memerintahkan pengawal untuk menarik penjual bunga itu ke atas tempat durnya. Dia masih di bawah umur, bos, kata sang pengawal. Sejak kapan aku peduli batasan usia? Hah? Aku menginginkan gadis segar itu. Bawa dia ke kamar Tel. Titah Darren tak bisa dibantah. Pria itu akan tertawa girang pada saat mendengar mangsanya, berteriak ketakutan lalu kesakitan karena ulahnya. Darren membuang gadis malang itu begitu saja di jalan bersalju dengan beberapa lembar dolar. Ini negara orang, bos. Sebaiknya sembunyikan dia dulu. Pengawalnya kembali mengingatkan. Kau lupa kalau ayahku penguasa sebuah ibu kota. Hah. Aku ini penerus dinastinya. Tidak akan ada yang bisa menyentuhku. Cepat pergi. Besok adalah pernikahanku dengan putri mafia. Titahnya yang membuat pengawalnya itu menahan muntah. Pria menjijikkan bermimpi menikahi seorang putri yang cantik lagi cerdas. Dunia memang sudah gila. Ataukah, kiamat benar-benar akan terjadi sebentar lagi? Batin seorang pengawal yang berpikir tak lama lagi akan hilang kewarasan jika ia terus bersama dengan majikannya ini. Zain Ar-Rayyan. Pria dengan senyum manis karena ada satu lesung di pipinya itu, nampak tersenyum ramah dengan para jamaah. Walaupun begitu, Zain tetap menjaga jarak dan juga pandangannya karena sebagian besar dari mereka adalah wanita dewasa dan ada juga yang remaja. Sepulangnya dari Madinah, Zain memang ingin mengaplikasikan ilmu yang ia dapat ke desanya. Walaupun ada niat untuk melebarkan sayap dakwahnya ke seluruh seantero jagat. Negeri yang ia lihat sudah sangat rusak dan bobrok akhlak maupun agamanya. Hingga tak ada lagi batasan antara anak dan orang tua bahkan guru dan para muridnya. Zain menunduk. Ia tak bisa untuk tidak tersenyum jika ada yang menyapanya. Baik itu lelaki maupun perempuan. Karena memang sudah pembawaannya yang ramah. Namun, melihat sikap para perempuan itu terkadang salah menafsirkan arti keramahannya maka, Zain memilih untuk menjaga jarak dari mereka saja. Dimulai dari tidak menebar senyum sembarangan lagi. Zain melangkah dengan tegap ke depan mimbar. Panitia yang merupakan para pemuda pun sigap mengarahkannya. Juga menjaganya dari kelakuan anarkis pasukan wanita yang disebut emak-emak garis keras. Zain sudah berdiri di depan mimbar. Sang ustadz muda dengan suaranya yang merdu dan syahdu itu memulai sesi tausiahnya. Sebelum itu, dia lebih dulu berdoa agar Allah menjauhkan maksiat dari apa yang ada pada dirinya. Menjauhkannya dari sifat jumawa atas apa yang telah Allah percayakan padanya. Zain bahkan belum sempat pulang dari ke rumah untuk menemui kedua orang tuanya.
Sejurus pandang, Ustadz muda itu menemukan keberadaan sang Umi yang ia rindukan di tengah-tengah jamaah lainnya. Walaupun wanita itu mengenakan cadar, tapi Zain tahu dan bisa mengenali sosok wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Arumi tengah tersenyum haru ke arah putra semata wayangnya itu. Putra yang selama 4 tahun ini tidak bisa ditemuinya karena sedang menempuh pendidikan agama. Sementara itu, Felicia nampak mondar-mandir di dalam kamar yang dikunci oleh Dev. Di luar sana ada 8 pengawal yang dalam sekejap dapat mematikan pergerakannya. Felicia kesal, karena sang Momi tidak terlihat batang hidungnya sejak semalam. Momi jahat. Membiarkan Vel menyerahkan jiwa dan raga pada penjahat kelas Min itu. Amuknya seraya melempar semua barang di dalam kamarnya. Tahu-tahu ada satu sosok anggun yang keluar dari dalam lemari pakaiannya. Kau salah Vel. Momi tidak akan menyerahkan anak perempuanku satu-satunya pada pria rusak itu. Momi. Kau mau Momi menolongmu kan? N mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Bab 2. Kau keterlaluan, Dev. Kau menumbalkan satu-satunya putri kita demi ambisimu. Sentak N. Wanita itu tak tahan lagi untuk tidak melawan setiap ego suaminya kini. Dev sudah kelewat batas. Bahkan anak mereka semata wayang pun dijadikan alat untuk meluaskan kekuasaan. Bukan begini caranya mempertahankan eksistensi organisasi mereka. Masih banyak cara lain, begitulah yang N pikirkan. Kau mana paham, An? Kau tidak tahu kalau zaman sekarang organisasi hitam seperti kita ini semakin banyak saingan. Hanya yang terkuat dan banyak relasinya yang akan bertahan. Aku tidak akan membiarkan kelompok ini runtuh lagi. Aku sudah susah payah selama belasan tahun untuk membangkitkannya kembali. Kau kan juga ikut berjuang, seharusnya kau paham maksudku, N. Dev sekilas melirik ke arah istrinya yang semakin hari terlihat lemah itu. Semua karena penyakit yang selama bertahun-tahun menggerogoti tubuh indahnya. Kini, N terlihat lebih kurus dan pucat. Walaupun hal itu ternyata tidak mengurangi jejak kecantikannya di masa lalu. N mendengus. Jadi, kau selama ini menganggap aku sebodoh itu, Dev. Kau mulai merasa paling hebat dan cerdas sendiri ya. Kau lambat laun tidak lagi seperti Dev yang kukenal. N yang semula mencoba duduk dengan tenang sambil merajut, kini berdiri dengan kasar. Ia tak lagi sanggup bersabar. Dev sudah berubah menjadi pria tua yang arogan. Walaupun pertambahan usianya tidak mengubah penampilan menawan dan karismatik darinya. Jangan membantahku, N. Sebaiknya kau mendukungku seperti biasanya. Demi apapun aku tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkan organisasi kita. Dev berjalan mendekati N, kemudian mengecup pucuk kepala wanita itu sekilas. Setelahnya, ia berlalu meninggalkan N di dalam kamar mereka. Kehangatan pria itu telah tergerus kesibukannya akan kelompok mafia mereka. Dev lupa dan tidak peka bahwa N lebih banyak membutuhkan kehadiran seperti dulu. Di awal-awal pernikahan mereka. Sebelum penyakit itu menjatuhkan diagnosa mengerikan untuk N. Sejak saat itulah, dia merasa cinta Dev tak lagi utuh padanya. N tidak buta. Pria itu pasti kecewa. N meremas ujung bajunya. Hingga disinilah dia bersembunyi di walk-in closet dalam kamar putrinya. Apa yang Momi rencanakan? Felicia menaikkan alisnya. Melihat keseriusan di mata wanita yang melahirkannya dengan taruhan nyawa itu. Sini. N menarik bahu putrinya lalu membisikkan rencananya.
Satu-satunya cara yang mungkin bisa menyelamatkan masa depan buah hati kesayangannya itu. Sang kakak yang sudah berkali-kali gagal mendapatkan adik. "Mom, kenapa bisik-bisik sih? Kamarku kan kedap suara," heran Felicia. Diamlah. Kau tidak mau kan kalau rencana kita didengar para readers?" Ketus N. Membuat mata dan bibir Felicia membulat sempurna. Malam ini rencana mereka harus berjalan sempurna. Zain menghampiri kedua orang tuanya setelah acara kajian bulanan itu selesai. Agak lama dari biasanya karena panitia sekalian menyiapkan penyambutan untuk kepulangannya ke desa tersebut. Zain langsung meraih tangan sang abi dan mengecupnya dengan taksim. Pria yang merupakan panutannya itu langsung menarik bahunya kemudian memeluk tubuh Zain yang lebih tinggi darinya. Max, walaupun sudah kepala 5 namun masih nampak sangat gagah dan rupawan. Pria itu semakin berharisma dengan bulu-bulu halus yang sengaja tumbuh membingkai rahang dan dagunya itu. Zain, beralih ke sang Umi. Wanita yang harus kehilangan harta berharga demi melahirkan dirinya ke dunia. Zain mengetahui kisah itu dari Max, abinya. Karena itulah, Zain sangat menyayangi Arumi bahkan lebih dari dirinya sendiri. Sejak kecil Zain selalu berusaha untuk tidak membuat wanita yang melahirkannya itu menangis. Namun, ia tak dapat mengelak ketika air mata itu pada akhirnya harus mengalir ketika menyambut kepulangannya. "Umi, demi Allah janganlah menangis. Zain pulang. Zain udah di sini buat jagain Umi." Zain mencium punggung tangan Arumi sampai bolak-balik. Kemudian pria dengan tubuh tinggi tegap itu membawa wanita pertama yang ia cintai ke dalam pelukannya. Demi Allah, Zain sangat merindukannya. "Ini tangisan haru, sayang. Ungkapan kebahagiaan Umi atas rahmat Allah. Sehingga, kau bisa hadir kembali di tengah-tengah keluarga kita," jelas Arumi dengan suara serak. Untuk kali ini, Zain maklumi. Tapi lain kali, Zain tidak akan membiarkan ada air mata lagi yang keluar membasahi wajah Umi. Ucap Zain tegas namun tetap bernada lembut. Zain juga menyempatkan dirinya menemui Pak Yai. Ulama yang sudah cukup sepuh itu terlihat masih segar bugar. Bahkan masih bisa mengisi kajian di mana-mana. Walaupun dibatasi demi menjaga kesehatannya. Alhamdulillah. Calon ulama desa ini sudah kembali. "Selamat datang, Nak. Semoga Allah selalu memberkahimu," ucap Pak Yai begitu menyentuh kalbu. "Jazakallahu, Kiai. Semua juga karena Kiai hingga saya bisa sampai di sini dan mewujudkan semua mimpi serta cita-cita saya." Zain tersenyum kemudian meraih punggung tangan sang ulama untuk meminta ridhonya. Pendidikannya ke luar negeri berkat perjuangan Pak Yai selama ini dalam mendidiknya. Sehingga Zain mendapatkan beasiswa untuk kuliah di bidang ilmu Islam dan kajian Al-Quran. Tepatnya di negeri Yaman dan juga Madinah. "Umi masak apa?" Zain menggamit tangan Arumi sejak dari masjid hingga kini mereka berada di dalam mobil. "Zain, lapar banget, Mi. Rasanya kangen banget sama masakan, Umi. Umi udah masakin menu kesukaan kamu. Ayo, Abi cepetan bawa mobilnya." Perintah Arumi membuat Max mencebik. Kepulangan sang putra sama artinya dengan kehadiran kembali rivalnya. Lihat saja. Mereka berdua menempel terus sejak tadi seperti perangko. Para pengawal di depan kamar Felicia terlihat panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi hingga para pelayan menemukan Felicia dalam keadaan tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Tanpa meminta izin pada Dev, pengawal segera membawa gadis itu ke rumah sakit.
Saking paniknya mereka tak ingat kalau memiliki dokter pribadi. Semua akibat hasutan dari Anne. Wanita itu memilih tidak ikut ke rumah sakit. Ia akan menunggu suaminya dan menjalankan sisa rencananya di mansion ini. Semoga kau beruntung, sayang. Anne melihat para pengawal membawa putrinya dari balkon. La kemudian melakukan bagiannya. Maafkan aku, Dev. Bagaimanapun aku ibunya. Aku punya hak untuk melihat Felicia bahagia. Mendengar kabar Felicia masuk rumah sakit membuat Dev kalang kabut. Pria itu panik sehingga langsung berangkat menuju rumah sakit dengan mengendarai mobilnya sendirian. Namun, satu berita yang baru sampai padanya barusan hampir membuat jantungnya berhenti berdetak. Kit. Ban mobil itu berhenti mendadak hingga menimbulkan suara berdecit. Apa? Felicia kabur. Maaf Tuan, kami bertiga kewalahan menghadapinya. Kami tidak siap, lapor pengawal yang membawa Felicia ke rumah sakit. Bodoh. Temukan dia atau ku habisi kalian. Dev tidak dapat menggunakan akal sehatnya. Namun, kecerdasannya masih aktif. Dev pun menghubungi calon menantunya. Darren, calon istrimu kabur. Cari dia atau kalian tidak jadi menikah. Bab 3. Kenapa Dev Allen bodoh sekali? Bisa-bisanya calon istriku kabur. Perang. Darren yang terbakar emosi melempar gelas wine ke lantai demi melampiaskan rasa kesalnya. Benda berbahan kristal itu hancur ketika bertabrakan dengan lantai mengkilap itu. Dalam sekejap, Darren langsung memerintahkan pengawal setianya untuk menggerakkan para bawahannya. Sekelompok orang kini menyebar ke segala penjuru kota untuk mencari keberadaan Felicia. Ketua mafia bodoh. Dia telah menyerahkan anak kelincinya ke mulut serigala. Darren menyeringai penuh arti. Isi kepalanya sudah penuh dengan bayangan kotor. Padahal, besok adalah hari di mana ia akan menyumpal kesombongan Felicia. Kini semua menjadi rumit karena drama melarikan diri gadis itu. Akan tetapi, Darren yakin dengan kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya. Apapun akan ia dapatkan. Apalagi ini hanya soal satu perempuan sombong yang pernah menolaknya mentah-mentah. Lihat saja nanti. Di saat aku berhasil menemukanmu. Maka, di saat itu juga aku akan memangsamu. Darren, menggeretakkan giginya geram. Segala penolakan yang pernah dilempar Felicia beberapa tahun lalu terus berputar di kepalanya. Felicia terus berusaha menghilangkan jejak dari usaha pelariannya. Sayangnya, yang harus ia hindari bukan hanya anak buah yang disebar oleh sang ayah. Akan tetapi, kaki tangan dari Darren yang tidak semuanya Felicia kenali. Ayah dari Darren yang merupakan salah satu petinggi di ibu kota telah menguasai hampir separuh wilayah dengan beberapa instansi terkait. Termasuk para petugas berseragam yang seharusnya mengayomi masyarakat. Felicia bahkan tidak bisa melewati para petugas yang berkeliaran di pinggir-pinggir jalan protokol itu. Razia malam ini diperketat. Semua sudut tak lepas dari pantauan para petugas berseragam yang merajai jalanan. Sepertinya, Darren telah menyebar fotonya. Felicia tahu bahwa dia tidak akan bisa melewati razia itu jika tidak berkamuflase. Felicia meninggalkan mobil pribadinya dan menukarnya dengan salah satu pengemudi motor. Anda yakin Nona? Ingin menukar mobil mewah ini dengan motor saya? Tapi itu masih nyicil. Pengendara itu bingung sejadi-jadinya. Aku serius. Kalau kau bisa bawa mobil maka ambillah. Mulai besok kau tak perlu membayar cicilan motor itu lagi.
Aku akan meninggalkannya di jalanan nanti, kata Felicia lagi. Pengendara itu hanya bengong seperti orang bodoh. Felicia tak ingin membuang waktu. Dalam sekejap, ia telah berada di atas motor itu dengan lajunya. F*U, Darren. Kau tidak akan bisa menangkapku semudah itu. Felicia melewati setiap pemeriksaan jalan protokol dengan percaya diri. Hingga keberadaannya pada akhirnya dikenali oleh salah satu wanita berseragam dengan rambut pendek. Ia langsung melapor para kawannya. Dalam sekejap mata, kelompok kiriman Darren berhasil mengekorinya. Felicia semakin mengencangkan laju kendaraannya. Sebisa mungkin menyusup ke kampung padat penduduk. La pikir, daerah ini sudah cukup jauh dari tempat tinggalnya di tengah kota. Akan tetapi perkiraannya salah. Anak buah Darren ternyata menyebar sejauh itu. Felicia tak tahu lagi kemana roda dari kendaraannya itu melaju. Ia hanya ingin pergi menghilang sejauh-jauhnya dari kejaran anak buah Darren. Felicia sempat menghapus air matanya yang mengalir di wajahnya dengan kasar. Ia tak mengira karena sang Dedi mempercayakan pengejaran dirinya pada Darren. Si penjahat kelamin yang juga terkenal sadis. Kau keterlaluan, Dad. Kenapa kau tidak percaya padaku? Kenapa kau menyerahkanku pada monster itu? Aku benci kau, Dave Allen. Felicia berteriak kencang namun suaranya itu hanya ditela oleh angin dan tersapu debu jalanan. Tanpa terasa, kendaraan itu berhenti mendadak di tengah-tengah jalan yang sepi. Felicia bergidik ketika hanya melihat pepohonan dan bangunan kosong yang setengah rusak di tepi jalan. Di mana aku? Kenapa ini motor kehabisan bensin di sini sih? Felicia menendang kendaraan roda itu yang sudah tak lagi berguna itu. Ia pun berlari menggunakan kakinya sejauh yang ia bisa. Felicia berlari dan terus berlari. Hingga ia menyadari bahwa keberadaannya mulai ditemukan oleh sekelompok orang yang mengejarnya. Kendaraannya berhenti di sini. Wanita itu sengaja melemparnya ke jurang. Dia pasti ada di daerah ini. Cepat temukan sebelum pagi. Titah seorang pria yang merupakan ketua dari kelompok pengejaran itu. Felicia berlari dan terus berlari hingga ia merasakan pedih di telapak kakinya. Gadis tak tahu lagi sejauh apa jarak yang ia tempuh sejak beberapa jam lalu. Pastinya, Felicia tidak mau usaha pelariannya ini berujung penangkapan dirinya oleh orang-orang kiriman Darren. Ia tak mungkin juga membuat usaha sang Momi yang sudah menolongnya jadi sia-sia. Felicia terlihat menunduk di belakang pohon besar sambil mengenai dadanya. Rasanya sesak karena ia telah terlalu jauh berlari. Setelah ia berhasil menormalkan detak jantung dan pernapasannya, Felicia mengedarkan pandangannya. Sid, aku ini di mana? Apakah ini sudah jauh dari para pengejar itu? Felicia tak bisa memindai waktu. Jam tangan miliknya entah jatuh di mana. Felicia melihat sebuah bangunan yang tidak ia tahu apa namanya. Apa aku bersembunyi di sana saja? Aku butuh istirahat. Jantungku bisa berhenti berdetak kalau terlalu lama berlari, gumam Felicia dengan napas tersengal-sengal. Momni, apa yang harus Felicia lakukan sekarang? Darren sialan melepas orang banyak sekali. Dia bahkan lebih menyeramkan dari para musuh Dedi yang pernah Fel hadapi sebelumnya. Kaki tangannya tersebar di mana-mana. Fel, sendirian tanpa kekuatan organisasi kita. Felicia terduduk di sebuah tempat yang ia tak tahu itu apa. Terdapat lemari dan tak buku di sana. Tak satu pun ia temukan orang kecuali satu yang tengah tertidur di dekat kotak yang digembok. Tanpa sadar Felicia tertidur.
Gadis itu terbangun ketika telinga mendengar suara azan subuh. Sialan, berisik sekali. Suara apa sih itu? Umpatnya pelan. Felicia mengintip dan saat itulah matanya terbelalak ketika di tempat itu banyak orang berdatangan. Pakaian mereka semua sangat aneh di matanya. Aku ini masih di dunia atau di dimensi lain? Mereka itu alien atau apa? Gumam Felicia pelan dengan alis yang bertaut lantaran bingung. Di depan masjid, Gareng memanggil nama sahabatnya yang terlihat gelimis. Ustadz Zain. Pria murah senyum itu menoleh dengan mata berbinar. Akhirnya dia ketemu juga dengan sahabat masa kecilnya. Masya Allah. Gareng putra Semar, sahut Zain nampak girang. Jenengan makin tampan saja setelah pulang dari Arab, puji Gareng tulus. Pria itu pun memeluk erat sahabatnya itu. Pria yang membuatnya bisa membaca Al-Quran. Pria yang telah menariknya dari cengkeraman judi online. Kamu juga loh, Reng, terlihat sehat dan bersemangat, sahut Zain. Setelahnya Gareng berterima kasih pada Zain atas bantuan kawannya itu. Kalau tidak mungkin dirinya sudah bunuh diri di pohon pit. Zain merangkul sahabatnya karena waktu igomah tiba. Gareng dengan suara lantangnya pun menyerukan tanda bahwa sholat subuh berjamaah akan segera dimulai. Tentu saja. Zain yang berdiri di depan sebagai imam. Selesai sholat, Zain ingin murojaah. Pria itu berjalan mendekati rak penyimpanan Al-Quran. Felicia seketika panik. Ia tak mau ada yang mencurigai kehadirannya di tempat itu. Felicia menyambar pakaian aneh yang ia temukan di lemari kaca. Bagaimana cara mengenakan kostum ini? Felicia membentangkan mukena yang ia pikir pakaian aneh. Zain yang mendengar suara-suara aneh di belakang lemari pun berniat menyelidiki. Permisi. Ada orang di situ. Felicia terkesiap dengan mukena yang belum selesai ia rapikan bagian bawahnya. Hingga Zain dapat melihat sekilas punggung kakinya yang putih. Astagfirullah.